Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa tidak terasa sudah mendekati bulan Ramadan ya bro. Mungkin diantara Anda ada yang mempunyai rencana untuk maintenance atau penataan ulang atau setting audio, atau bahkan mungkin berencana untuk merombak sistem tata suara audio baik masjid ataupun musola untuk menunjang kegiatan ibadah puasa Ramadan ya. Nah, salah satu diantaranya mungkin ada yang ingin memodif amplifier untuk corong toa dan masih bingung enaknya pakai cara yang mana. Nah, berikut saya sampaikan beberapa cara bagaimana menjadikan sebuah amplifier yang cocok dipergunakan untuk mendrive atau membunyikan corong toa masjid. Cara yang pertama yang umum dan paling sering dipakai oleh rekan-rekan yang biasa membuat amplifier untuk corongan atau toa masjid adalah memakai driver amplifier Safari atau yang biasa disebut dengan driver amplifier 400 watt. Ini adalah salah satu contoh driver yang dulunya dipakai dan dimodif untuk membunyikan speaker produk dari toa. Ini bekas bro ya. Saya copot ini bekas, tapi bukan hasil modif saya ini bro. Ini modifan teman rekan-rekan yang lain lah yang punya masjid ini dulunya ya. Driver amplifier ini dimodif untuk membentuk karakter keluaran suara yang dominan ke suara middle atau untuk vokalnya gitu ya. Modif tersebut biasanya diawali dengan mengganti kapasitor elektrolit atau elko yang sebentar. Kapasitor elektrolit di bagian input sini yang biasanya bernilai 22 mikro diganti dengan kapasitor milar dengan nilai mulai dari 22 nano sampai 100 nanofarad seperti yang terlihat di sini. Kalau di sini diganti dengan nilai 100 nanofarad. Kemudian ada juga rekan-rekan yang melepas kapasitor 1,2 nanofarad ini, 1,1 N2 tulisannya begitu. Ini dilepas. Tapi saran saya jangan dilepas bro. Biarkan terpasang apa adanya. Kalaupun alasannya adalah agar nada treble-nya tidak terlalu terpotong atau biar nada treble-nya itu bisa keluar, ya sebenarnya pakai 1 nano,2 ini nada treble-nya nggak terpotong-potong amat sih, tetap keluar ya. Tapi kalau dirasa kurang atau dengan tujuan agar nada treble-nya tetap bisa lebih loss, maka saran saya ganti kapasitor ini, yang ini nih, ganti dengan nilai 220 picofarad atau 470 PF. Langkah berikutnya ada yang melepas dioda Zener ini 24 volt ini dengan alasan agar arus yang menuju ke dua transistor diferensial ini atau transistor input sini biar lebih kuat arusnya. Nah, yang ini saya kurang sependapat. Karena Zener dioda ini, Zener 24 volt ini tugasnya adalah untuk menjaga arus panjar yang dikirimkan ke emitter transistor sini. Arusnya itu harus bersifat konstan. Saran saya biarkan saja, jangan asal copot sembarangan. Jadi dioda Zener ini jangan dilepas bro, jangan ikuti tutorial yang mengatakan sebaiknya dilepas. Kepala nggak usah, biarkan apa adanya. Segitu ya. Termasuk juga dengan penggantian dioda 3 dioda di blok bias ini, ada yang menyarankan kalau seumpama dioda yang terpasang di sini adalah seri 4148 sebaiknya diganti dengan dioda 1 ampere 1N4002 atau 1N4007. Ya katanya agar lebih kuat gitu ya. Saya nggak ngerti bro, lebih kuat apanya ya. Jadi ya sakarepmu lah. Mbok ganti ya karepmu, nggak mbok ganti ya silahkan ya. Tapi kalau kalau menurut saya sih nggak ada bedanya ya. Itu selanjutnya adalah merubah nilai resistor feedback.
atau umpan balik yang di sini tertera, biasanya tertera 39K dengan nilai resistor yang lebih besar seperti yang ada di PCB ini, dipasang 47K. Ini nilai bawaan dari PCB adalah 39 kilo tapi dipasang 47K. Bahkan ada juga yang ngasih tutorial untuk diganti dengan nilai sampai dengan 100K. Wih. Memang dijamin speaker corong pasti nantinya kencang suaranya kalau diganti dengan 100K, tapi dijamin suaranya tidak bisa jernih dan tidak nyaman didengar telinga, bro. Sebaliknya, air feedback ini nilainya harus diturunkan dan diganti dengan nilai resistor senilai 22K, 27K, dan maksimal adalah 33 kilo atau 33K gitu ya. Jangan diperbesar ya. Berikutnya adalah berubah nilai resistor gain. Nah, ini tadi kan air feedback, yang ini disebut air gain. Dua ini bro, air gain. Antara feedback dan gain perannya hampir sama, yakni sama-sama menentukan besar keluaran suara atau anggap saja daya atau watt yang dihasilkan, yang dikeluarkan oleh amplifiernya gitu ya. Resistor feedback semakin besar nilainya, suara yang dikeluarkan amplifier akan relatif lebih kencang. Sebaliknya, pada resistor gain semakin besar nilainya, semakin kecil suara yang dihasilkan oleh amplifiernya. Atau bisa juga sebaliknya, semakin kecil nilai R gain yang dipasang, maka semakin kencang suara amplifiernya. Nah, disinilah ada rekan-rekan lain yang memodif nilai R gain ini dengan cara memperkecilnya seperti pada PCB ini. Ini kedua R gainnya, resistor gainnya dipasang dua buah resistor dengan nilai masing-masing 100 ohm dan 100 ohm, sehingga total R gain adalah 200 ohm karena terseri gitu ya. Saya sarankan biarkan apa adanya, jangan dimodif, gitu ya. Jangan dimodif ya, agar amplifiernya tidak mudah mengalami klip dini atau belum apa-apa sudah klip gitu ya. Standar R gain ini umumnya adalah 330 ohm sampai dengan maksimal adalah 1 kilo ohm. Itu standarnya. Tapi kalau ada yang bersikeras tanpa memodifikasi nilai resistor feedback ini atau resistor gainnya, maka suara yang dikeluarkan oleh corong toa tidak bisa keras dan lantang. Mungkin gitu alasannya ya. Kalau nggak dirubah ya nggak sekencang suara nih mas. Nanti saya jelaskan alasan dan cara mengatasinya. Kita lanjut dulu modifikasinya ya. Berikutnya adalah memperkecil kapasitas elko yang biasa disebut dengan elko resonan. Ini umumnya ini diganti dengan nilai kapasitor elko 10 mikro sampai dengan 47 mikrofarad. Kalau yang di protol cepet. Kalau di driver ini dipasang berapa ini? Soalnya bukan saya yang buat ini bro, punya orang, hasil modifan orang ini. 47 kalau nggak salah ini, nggak tahu tulisannya. 47 mikro, iya 47 mikro 100 volt ini. Ini adalah modifikasi atau merubah nilai dengan cara menurunkan kapasitasnya. Ini adalah untuk mempersempit respon frekuensi rendahnya, atau dengan kata lain agar nada subwoofer dan bassnya semakin terpotong atau berkurang gitu ya. Berikutnya adalah menambah atau memasang sebuah kapasitor senilai 100 PF atau 100 picofarad pada kaki basis transistor driver. Jadi kapasitornya diletakkan seperti ini, ditaruh di kaki basis dan kolektor gitu ya. Demikian juga dengan transistor driver yang satunya. Jadi transistor driver kan ada dua, NPN dan PNP. Dua-duanya masing-masing kaki basis dan kolektor itu dikasih kapasitor 100 picofarad gitu ya. Ini fungsinya adalah biar kalau pada level suara rendah
tidak ada kesan suara sedikit serak gitulah bro. Driver amplifier 400 watt itu kan biasanya terkesan seperti ada suara serak apa ya, kresek serok gitu ya, terutama ketika pada volume rendah gitu ya. Meskipun sebenarnya bukan suara serak sih ya, jadi apa ya, kok nggak enak, nggak bisa jernih celing gitu ya. Tapi hanya bisa didengar ketika volume rendah. Kalau volume kencang nggak terasa biasanya gitu ya. Nah, penambahan kapasitor seperti ini adalah salah satu solusi untuk menghilangkan atau membersihkan suara yang sedikit yang ngosrok kayak gitu tadi pada volume rendah. Tapi ini bukan solusi untuk menghilangkan suara serak yang memang disebabkan adanya kerusakan ya bro ya. Misal ini atau TR ini mengalami rusak dan putus dan suaranya jadi serak, kemudian Anda akali dengan cara menambah kapasitor seperti ini, ya enggak ngefek lah bro, tetap saja tidak menyelesaikan masalah gitu ya. Oke, lanjut. Dan yang terakhir adalah menambah sebuah elko dengan nilai 100 mikro sampai dengan 220 mikrofarad. Voltasenya bisa mulai 50 sampai 100 volt yang dipasang pada output amplifier yang menuju ke speaker. Pemasangannya adalah kaki negatif elko ditaruh di out amplifiernya, sedangkan yang kaki positif adalah yang dihubungkan ke speaker. Tujuan penambahan elko seperti ini adalah untuk sekali lagi menfilter nada rendah atau nada bass agar tidak keluar dan masuk ke speaker corong toa. Dan tujuan lainnya adalah untuk menfilter agar tidak ada tegangan DC yang lolos dan masuk ke speaker. Meskipun menurut saya sih filter atau penapis tegangan DC ini tidak relevan sih, karena amplifier yang baik pastinya tidak akan ada tegangan DC yang keluar pada outputnya, kecuali memang amplifiernya ngalami rusak gitu ya bro ya. Jadi sebenarnya untuk penambahan elko ini sifatnya opsional sih ya, dikasih boleh, nggak dikasih juga boleh gitu ya. Nah, itu tadi adalah modifikasi driver amplifier pasaran agar bisa dipergunakan untuk membunyikan speaker atau corong toa masjid ataupun musola. Cara-cara seperti tadi adalah cara yang paling banyak dipergunakan oleh rekan-rekan lain, terutama di daerah saya. Jika Anda sudah pernah mencoba cara ini dan merasa puas dengan hasilnya, ya syukurlah. Tapi kalau sebaliknya hasilnya mengecewakan, mungkin bisa mempertimbangkan saran dan sedikit koreksi yang sudah saya tambahkan tadi. Dan perlu diketahui bahwa untuk cara-cara seperti ini tadi belum pernah sekalipun saya praktekkan, apalagi mencobanya secara langsung ke musola ataupun masjid. Nah ya kan nggak boleh, kurang ajar ya, wong belum pernah mempraktekannya kok malah ngasih tutorial beginian ya. Kalau nanti hasilnya zong gimana ya? Bukan gitu Mas Bro. Motif seperti yang saya jelaskan tadi, konsepnya memang sudah benar, meskipun ada beberapa bagian yang saya koreksi gitu ya. Kalaupun saya belum mencobanya karena saya punya alasan tersendiri. Lagian masjid dan musola tempat tinggal saya sudah saya kasih amplifier hasil rakitan saya sendiri yang sudah teruji bertahun-tahun ini, sedikit pun tidak pernah ada masalah ya. Rewel sedikit pun nggak pernah ada. Jadi kalau untuk mencoba-nyobanya dengan cara modifikasi seperti ini, hasilnya piye untuk membandingkan kayak gimana gitu. Walah mereka li speaker no macet wes nggak ada masalah. Kalau digunakan ganti nanti pegel ngetang-ngeteng dikira powernya rusak kan gitu bro ya. Nah seperti apa amplifier yang saya pakai sampai saat ini di masjid itu dan seperti apa bentuknya, saya usahakan nanti saya sampaikan di video modifikasi driver amplifier pasaran untuk toa, corong masjid dan musola cara kedua atau bagian kedua gitu ya. Kalau semuanya saya tumpak blek jadi satu di video ini ya, ketahuan video ini bro kepanjangan gitu ya.